Saudari dan saudara yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya mengucapkan selamat kepada seorang ibu yang dengan bantuan dokter berkat dari Tuhan berhasil melahirkan seorang putra selamat, sehat, bahagia. Saya tambah, Bu, melahirkan itu barangkali gampang, sakit berapa sedikit. Tapi yang sini adalah mendidik anakmu supaya dia menjadi orang seperti yang Tuhan kehendaki. Kemudian ibu mengangguk, Pastor, rasanya makin hari makin susah mendidik anak-anak menjadi bijaksana, menjadi dewasa, menjadi bagus. Tugasnya berat. Saya teringat, tidak sedikit orang tua datang kepada saya dengan anaknya. Pastor, mengapa anak saya nakal pisan? Sudah saya kasih contoh, sudah kasih saya teladan, sudah kasih saya nasihat, tetapi anggar wae nakal sekali. Harus diapakan? Saya teringat, tidak jarang saya membaca dalam surat kabar ada semacam pengumuman. Mulai hari ini relasi kami orang tua dengan anak kami putus. Anak itu dicoret dari keluarga mereka. Anak itu dibuang, tidak diterima lagi. Saking kecewa, saking marah, saking jengkel orang tua. Kita berterima kasih. Ada beberapa wanita yang bisa menjadi contoh teladan yang luar biasa bagi kita. Kalau kita berbicara tentang relasi kita, pendidikan yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita. Yang pertama-tama sudah barang tentu adalah Bunda Maria. Luar biasa, luar biasa. Bagaimana Bunda Maria berjuang mati-matian untuk menjadikan Yesus putra Allah. Menjadikan Yesus wujud nyata dari kasih Allah kepada manusia. Suatu hal yang tidak gampang. Maria juga disebut Bunda 7 kedukaan. Kalau membentuk keluarga dan membesarkan anak-anak ada salib, ada pengorbanan. Maka 7 kedukaan terbayang contoh saja. Ketika Yesus itu umurnya 12 tahun. Dibawa oleh orang tuanya Maria dan Yosef ke Yerusalem, ke Bait Suci. Ketika mereka pulang, ternyata anaknya 12 tahun itu tinggal di Yerusalem. Enak saja, santai-santai saja, ngobrol-ngobrol, diskusi, tanya jawab dengan para ahli agama. Tidak mikir kekhawatiran orang tua. Orang tua cari, akhirnya sesudah 3 hari. Kok enak-enak saja, santai-santai saja, lagi duduk, lagi ngobrol. Ketika orang tua, mami bertanya, Nang, kenapa sih kamu kayak gini? Nggak tahu bahwa papi mami menggelisah, bahwa papi mami mencari kamu. Jawabnya santai-santai saja. Mengapa kalian mencari saya? Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Waduh. Barangkali kurang ajar. Barangkali orang tua sangat kecewa. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa. Apa yang terjadi? Tidak ada marahnya. Tidak ada. Tidak ada hukuman. Tidak ada. Tidak ada. Yesus dipukul. Tidak ada. Yang ada, Maria menyimpan perbuatan, menyimpan kata-kata Yesus dalam hatinya untuk dia renungkan, dibawa di hadapan Tuhan, mendoakan dia. Barangkali itu jawaban yang tepat. Karena kita tidak ngerti jalan mana yang ditempuh oleh anak kita, mau diapakan? Dimarahi, dihukum, dipukul, dicoret, atau dibawa di hadapan Tuhan saja. Tuhan, Engkau yang memberi kepada kami anak, tolong bimbinglah kami juga supaya menjadi orang tua yang bijaksana, dapat merenungkan sikap tindakan anak kita, mendoakan dia. Luar biasa.
Bunda Maria. Kemudian kita dapat hari ini spesial itu lihat kepada seorang ibu yang juga bagus. Namanya Monica. Orangnya dari Afrika Utara, orangnya dari abad yang keempat. Dia menikah dengan seorang pria kafir, tidak beragama. Pria itu berkembang luar biasa jelek. Berbuat apa saja yang menjengkelkan, yang mengecewakan, yang membingungkan Monica. Betapapun Monica berjuang mati-matian supaya suaminya ada di jalan yang benar, sia-sialah. Tambah sial ketika mereka melahirkan seorang anak namanya Augustinus. Ternyata Augustinus itu tidak mengikuti contoh teladan dari maminya yang saleh, yang banyak berdoa, yang dekat pada Tuhan. Tapi Augustinus itu ternyata ikut contoh teladan dari bapaknya, nakal. Berbuat apa saja yang tidak bagus. Pintar si pintar, tetapi jalannya miring. Maminya apa? Maminya memberi nasihat tentu. Maminya memberi teguran tentu. Tapi lebih-lebih maminya berdoa. Berdoa. Tuhan tidak akan memberi kepada saya sampah. Tuhan akan memberi kepada saya anak yang baik. Hanya saya belum berhasil, saya tidak tahu bagaimana saya harus membawa dia di jalan Tuhan. 14 tahun lamanya dia berdoa. Dia menyerahkan baik suaminya maupun anaknya kepada Tuhan. Tuhan kau saja yang menyadarkan mereka. Dengan tekun mendampingi anaknya. Tapi anaknya dan suaminya tetap nakal. Tapi akhirnya hebatnya Allah, pelajaran bagi kita Allah, doa yang tekun, kesabaran yang luar biasa, itu berkenan kepada Tuhan. Akhirnya ketika suaminya disakrat maut, dia cerita, bicara sama Monica, saya minta maaf, saya menyesali kamu, saya menyesali dosa, saya menyakiti kamu luar biasa. Saya sadar sekarang, saya mau bertobat, pengen dipermandikan. Pada saat sebelum dia menyerahkan hidupnya, suaminya menjadi patrisius dan meninggal dunia dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Berkat doa, berkat kesabaran, berkat pendampingan dari Monica, wanita yang saleh. Tinggal sekarang namanya anaknya Augustinus. Monica berbuat apa? Monica itu mengikuti kemanapun anaknya pergi, Monica ada di sampingnya. Mendengar, melihat perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari anaknya, Monica ada di sampingnya. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk berharap, untuk beri contoh kepada dia bahwa hanya pada Tuhanlah ada keselamatan. Dan akhirnya terima kasih. Terima kasih kepada Monica atas ketekunan doa, atas kesabaran yang luar biasa. Akhirnya Allah berkenan pada saat yang dia ditentukan mengubah anaknya. Bertobat, menjadi baptis, malah menjadi imam, malah menjadi seorang uskup. Dan terjadi luar biasa banyak pembicaraan yang akrab, yang saleh antara Monica dengan Augustinus anaknya. Dan ketika hal itu sudah tercapai, akhirnya Monica siap dipanggil Tuhan, meninggal dunia di dekat kota Roma. Bagus kalau kita, baik Maria maupun Monica itu kita pegang. Kita banyak kecewa dalam hidup kita ini. Kita banyak susah dalam hidup kita ini. Siapa bisa membantu kita selain daripada lari kepada Allah saja. Bawalah anakmu kepada Tuhan. Dan Tuhan pada waktunya akan menjamah dia. Itu kaitan sedikit dengan Injil yang barusan kita dengar. Jangan sampai kita menjadi manusia instan. Artinya, doa-doa kita, harapan kita harus dikabulkan pada saat kita menentukan. Nggak bisa. Gadis-gadis yang bodoh tidak memikirkan bahwa jalan Tuhan barangkali berbeda daripada jalan yang kita harapkan.
tertidur, terlambat akhirnya ketika Tuhan datang. Hendaknya kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Ada kekuatan doa, ada minyak yang berkecukupan, ada kesabaran yang banyak untuk menantikan sampai Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Semoga saja kita menjadi orang yang mempunyai iman yang besar, doa yang kuatnya, dan kesabaran yang tulus. Amin.